Halo semuanya, saya Kevin dari Troll Gadget. Di video kali ini kita akan bahas Oppo Reno 3, penerus dari Oppo Reno 2F ya, bukan penerus Oppo Reno 2. Dan itu saya dapat infonya dari orang Oppo-nya langsung sih. Mereka kayak kasih tahu ke saya gitu, biar saya bisa sedikit klarifikasi di video ini dan biar teman-teman nggak salah ngira juga. Oppo Reno 3 ini hadir dan pengen pamerin kemampuan kameranya karena ada fitur ultra clear 108 megapiksel image. Intinya sih bisa ngasilin foto yang lebih jernih lah dalam berbagai macam sikon, baik itu dalam cahaya yang melimpah atau low light sekalipun. Bisa dibilang sektor kamera jadi bagian yang paling ditonjolin sih dibanding sektor yang lain. Jadi di video ini saya akan bahas lebih banyak soal kameranya. Apakah Oppo Reno 3 ini layak dibeli untuk kalian yang suka foto-foto? Langsung aja deh kita bahas setelah opening yang berikut ini. Saya mau ngasih tahu spek singkatnya dulu ya. Jadi Oppo Reno 3 hadir dengan layar 6,4 inci water drop screen. Chipsetnya pakai Helio P90 2,2 GHz. Kamera depannya 44 megapiksel, ada ultra night selfie. 4 kamera belakang itu lensa utamanya 48 megapiksel ultra clear, lensa telefoto 13 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel yang bisa juga dipakai buat foto makro, sama lensa monokrom 2 megapiksel. Baterainya 4000 mAh dengan 20 watt full flash charge 3.0. Color OS 7 yang basisnya itu Android 10. Dan dari segi storage, RAM-nya 8GB dan internal storage-nya 128GB. Oke, speknya udah saya sebutkan, saatnya kita bahas kameranya. Nah, pertama kita bahas fitur Ultra Clear 108 megapiksel image. Jadi Oppo Reno 3 ini sebenarnya bisa ngehasilin foto dengan resolusi 108 megapiksel. Caranya tinggal masuk aja ke menu kamera, lalu cari ke More atau lainnya, dan pilih icon Pro atau Expert ini. Nah, atasnya ini ada menu XXD yang warnanya orange kalau kita aktifin. Hasil fotonya itu kurang lebih kayak gini ya guys. Menurut saya, hasil dari fitur Ultra Clear 108 megapiksel ini sih ya sesuai dengan standar HP 5 jutaan. Dynamic range-nya luas, image processing-nya juga nggak terlalu bikin fotonya jadi lebay. Jadi bisa kita utak-atik sendiri lewat aplikasi editor. Ini cocok buat kamu yang suka ngedit-ngedit dulu sesuai selera. Teorinya gini, jadi resolusi foto 108 megapiksel itu didapat dari gabungan beberapa foto yang dikumpulkan oleh si kameranya. Kedua, ada fitur 44 megapiksel Ultra Night Selfie. Fitur ini setahu saya baru pertama kalinya ya di perangkat Oppo. Alasannya sih ya biar pengguna bisa foto selfie dalam keadaan low light atau malam hari. Sensor 44 megapiksel ini agak ngegas sih. Kayaknya juga jadi yang terbesar di kelasnya. Sistemnya juga mirip-mirip sama fitur 108 megapiksel di kamera belakangnya tadi. Dari beberapa foto yang tingkat pencahayaannya beda-beda, terus digabungin dengan algoritma AI, XDR, dan jadilah foto yang lebih jernih dengan tingkat noise yang berkurang karena processing tadi. Terus yang saya juga suka dari fitur ini, muka saya tuh putih dan putihnya tuh nggak lebay. Bisa sih nyamarin kayak bintik-bintik atau flek hitam gitu, tapi nggak putih-putih banget. Tetap kelihatan natural dan nggak terkesan kalau ini adalah efek dari kamera jahat. Ya kalau kata orang-orang kan gitu ya. Ketiga, ini ada fitur 5 kali hybrid zoom. Kayak yang saya udah bahas tadi, Oppo Reno 3 punya quad kamera belakang yang susunannya ini vertikal. Mulai dari atas ada kamera telefoto, kamera utama ultra clear, dan juga kamera ultra wide. Nah, ketiga kamera yang saya sebutin tadi ini bekerja bersamaan untuk ngasilin fitur 2 kali optical zoom, 5 kali hybrid zoom, sampai 20 kali digital zoom. Hasilnya bagaimana? Ya menurut saya sih udah bagus banget. Untuk seukuran HP 5 jutaan, kalau mau dibandingin dengan brand sebelah yang punya fitur yang sama, ini jauh lebih bagus. Mungkin karena emang DNA-nya seri Reno dari dulu tuh bisa ngezoom gitu ya.
Ya balik lagi sih, ini soal selera. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Saya juga suka sama kualitas kamera belakang HP ini kalau ngambil foto di kondisi minim cahaya. Nggak usah buru-buru langsung pakai fitur night mode. Coba pakai mode auto aja dulu. Buat yang ngikutin Instagram saya di @trollgadget, kemarin saya sempat ngadain polling antara foto dengan mode auto dan night mode. Kebanyakan dari mereka milih foto yang diambil dengan mode auto. Dan saya setuju sih, karena emang bagusan pakai mode auto. Itu karena di dalam studio cahaya LED strip RGB-nya lumayan terang. Intinya sih selama kondisinya nggak gelap-gelap banget, hasil fotonya udah bagus kok kalau udah pakai mode auto. Fitur night mode-nya dipakai pas keadaan yang emang benar-benar gelap aja. Terus juga ada mode super makro 3 cm. Jadi saat objek yang terlalu dekat dan lensa normalnya udah nggak bisa fokus lagi, di situ kita bisa gunain lensa makronya ini. Ini adalah hasil foto menggunakan lensa makronya. Lalu Oppo Reno 3 juga punya lensa ultra wide angle. Lensa ini emang nggak setajam lensa utamanya, tapi lensa ini bakalan sangat berguna untuk foto-foto pemandangan ataupun landscape, karena dia punya cakupan yang sangat luas. Sudut pandangnya mencapai 119,9 derajat yang dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan distorsi pada hasil fotonya. Ya, dan ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depannya Oppo Reno 3 dengan resolusi 1080p 30 fps. Ya, gimana guys hasilnya? Silahkan komentar di bawah. Dan salah satu keunikan dari Oppo Reno 3 ini adalah fitur OSI atau Oppo Screen Image Engine. Dia ini teknologi pengoptimalan visual berbasis software ya, yang khusus dibikin sama Oppo sendiri. Fungsinya ningkatin kualitas gambar dan efek visual untuk beberapa aplikasi pihak ketiga yang mendukung. Ya, salah satunya Instagram ini. Efek dari kita aktifkan fitur OSI, saturasi sama kontras gambarnya bisa meningkat dan noise-nya juga bisa berkurang. Tapi ingat, ini cuma untuk beberapa aplikasi yang mendukung ya. Contohnya Instagram, TikTok, Vmate, Vigo, dan Live. Tapi karena saya mainnya Instagram ya, jadi kita tesnya Instagram aja. Di sektor pengisian daya, Oppo Reno 3 hadir dengan pengecasan cepat 20 Watt Full Flash Charge 3.0. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh, HP ini bisa terisi penuh hanya dalam waktu 80 menit saja. Buat kamu yang udah pernah pakai Oppo atau baru mau beli Oppo Reno 3, kamu bakalan nemuin tampilan baru di sini. Soalnya sistem operasi yang dipakai udah lebih modern, yaitu ColorOS 7 dengan basis Android 10. Tampilannya lebih simpel daripada ColorOS 6 kemarin, dan karena udah Android 10, jadi HP ini juga punya dark mode yang bikin lebih hemat baterai. Mengingat HP ini layarnya udah pakai Super AMOLED, darknya itu bener-bener dark ya, hitamnya lebih pekat gitu. Untuk ukuran storage, Oppo Reno 3 punya storage yang udah lega banget. RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Ya udah cukup banget lah buat penggunaan sehari-hari kayak saya ini, yang emang dasarnya nggak suka main game.
Paling ya cuma buat kerjaan, mantengin sosmed, bikin konten di Instagram, dan lain-lain. Oh iya, satu lagi. Oppo Reno 3 juga punya kualitas audio khas Dolby Atmos yang bukan hanya terkenal keras dan jelas, tapi juga punya efek dimensional. Kalau soal kualitas audio, kalian emang harus nyobain sendiri sih, karena masing-masing selera orang berbeda-beda. Oke, kesimpulannya Oppo Reno 3 sangat cocok buat kamu yang emang suka foto-foto dan pengen langsung update di sosial media dan nggak terlalu mentingin soal desain dan performa. Tapi bukan berarti desain dan performanya jelek ya, ya cukuplah buat pemakaian sehari-hari. Dan sekian dulu video kita kali ini, thanks banget yang udah nonton sampai selesai. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.